Katekismus Westminster. Pertanyaan ke-173. Apakah orang yang mengaku percaya dan ingin datang pada perayaan perjamuan malam Tuhan boleh dicegah? Jawabannya, kendati mereka mengaku percaya dan ingin datang pada perayaan sakramen itu, orang yang ternyata tidak berpengetahuan atau orang yang menimbulkan kehebohan boleh bahkan harus dicegah turut merayakan perjamuan malam Tuhan, hingga mereka diberi pendidikan dan menunjukkan telah membenahi diri. Tindakan itu diambil berdasarkan kuasa yang telah Kristus limpahkan kepada gerejanya. Jawaban tersebut dapat dibaca dari 2 Korintus 2 ayat 7, 1 Korintus 11 ayat 27-34, Matius 7 ayat 6, 1 Korintus 5, dan Yudas 23, serta 1 Timotius 5 ayat 22, dan 2 Korintus 2 ayat 7. Dalam pertanyaan dan jawaban ini kita diberikan suatu pengertian yang mendasar bahwa gereja secara institusional yang menyelenggarakan sakramen perjamuan kudus terlebih dahulu mempersiapkan jemaat untuk memiliki pengetahuan yang benar, pengertian yang tepat, serta tujuan daripada penyelenggaraan sakramen. Gereja melakukan itu melalui khotbah, renungan, refleksi, kelas katekisasi mengenai isi dan tujuan dari sakramen perjamuan kudus. Hal inilah yang memberikan pengertian apa makna perjamuan kudus seperti yang dituliskan di dalam ajaran Alkitab. Hal itu perlu supaya setiap orang yang ikut dalam perjamuan kudus mengerti apa isinya, esensinya, maknanya, serta manfaatnya dari sakramen perjamuan kudus ini. Dengan demikian, tidak lagi ada orang yang sembarangan ikut-ikutan perjamuan kudus, supaya apa yang dilakukannya sungguh-sungguh dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang memberikan makna yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita juga perlu dengan tegas menolak orang-orang yang mencoba untuk memanfaatkan perjamuan Tuhan ini dengan cara dan keinginan dirinya sendiri. Bukankah tujuannya ialah untuk mengingat pribadi dan karya Kristus yang menebus umatnya yang berdosa, yang mati di atas kayu salib, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali. Dengan pengenalan akan Tuhan yang sungguh-sungguh, maka tidak ada orang yang sembarangan menyelenggarakan perjamuan kudus atau mengajak orang-orang yang belum sungguh percaya mengalami manfaat dari perjamuan kudus. Memang masih ada orang yang mengikuti perjamuan kudus hanya sebatas seremonial, seperti sebuah kewajiban, bukan suatu tanggung jawab yang utuh mengenal Tuhan melalui sakramen perjamuan. Kiranya kita juga mewaspadai diri kita sendiri agar tidak bergeser dari arah dan tujuan perjamuan kudus itu diselenggarakan gereja yang dinikmati berkat rohaninya melalui karya-karya yang Tuhan berikan di dalam dan melalui gerejanya. Kiranya Tuhan menolong saudara dan saya untuk kita sama-sama berjuang, menegakkan kebenaran, dan sungguh-sungguh menyadari pentingnya perjamuan kudus sebagai tanda persekutuan dengan pribadi dan karya Kristus. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kita sekalian. Amin.